Untuk jabatannya sendiri di sini sebagai apa? Untuk saya masih menjaga. Untuk singkat waktu nanti ada akan kami akan
Ibu, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan yang pertama itu berapa sih Bu jumlah anak yang berkebutuhan khusus di kelas 6? Kalau di kelas 6 ini hanya ada satu anak yang memiliki kebutuhan khusus. Apa Ibu perlu membuat pelatihan terkait dengan pendidikan inklusif? Kalau terkait secara langsung itu belum, tetapi saya masih mengikuti pelatihan mandiri di PSM. Baik, untuk anak inklusi sendiri di kelas 6 itu jenisnya apa ya Bu? Kalau untuk di kelas 6A sendiri itu anak inklusinya keterlambatan belajar. Seharusnya anak itu kan usia 6 tahun di kelas 6 mau belajar di kelas 6, tetapi dia belum bisa. Dia hanya masih bisa kejujuran dan membaca pun masih yang suku kata biasa. Untuk suku kata yang mati itu belum bisa. Bagaimana sih Bu, Ibu yang sebagai guru kelas itu berkolaborasi dengan guru pendamping dalam meningkatkan pembelajaran anak-anak? Kebetulan untuk di sekolah ini belum ada guru pendamping yang khusus ya Bu. Kalau di sini hanya ada rekan-rekan guru yang sedang mengikuti pelatihan. Kalau kolaborasinya biasanya saya bertanya bagaimana sih cara mengatasi orang seperti ini, harus dikasih treatmentnya bagaimana. Tapi untuk secara keseluruhan itu belum maksimal karena juga belum ada guru yang khususnya, hanya guru kelas saja. Lalu bagaimana cara Ibu dalam merancang pembelajaran supaya dimodifikasi sesuai dengan karakter anak itu sendiri? Kalau pembelajarannya ketika menjelaskan, saya masih menjelaskan biasa. Untuk anak inklusifnya mungkin ketika saya memberikan soal, itu saya bedakan. Grade-nya saya urutkan dibanding anak-anak yang biasanya. Biasanya juga saya memberikan tambahan jam untuk anak-anak yang bekerja itu. Untuk anak-anaknya kalau di dalam kelas kan tidak bisa secara langsung kalau saya fokus terhadap anak itu. Saya mengambilnya jam pembelajaran di luar jam pembelajarannya. Terus Bu, pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas ini anak yang berkebutuhan khusus ini disamakan dengan anak yang lainnya atau dibedakan di saat pembelajaran berlangsung? Kalau saat pembelajaran berlangsung untuk sementara ini samakan dulu. Tetapi nanti setelah saya menjelaskan anak-anak yang biasa, saya akan memberikan penilaian untuk anak yang berkebutuhan khusus itu. Dia maunya apa? Biasanya anak yang seperti itu kan sesuai keinginan dia. Kadang dia mau belajar, saya mau belajar ini saja. Saya mau belajar ini. Jadi kita menuruti apa maunya anak itu. Karena anak yang berkebutuhan khusus, kalau kita katakan untuk ini dia belum bisa. Jadi sesuka hatinya dia mau apa kita harus mengikuti. Lalu metode dan strategi pengajaran apa yang digunakan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus? Strateginya saya hanya menerapkan penurunan grade. Kalau metodenya atau caranya saya samakan dengan anak yang lainnya, tetapi saya memberikan dengan metode yaitu pengajaran secara pribadi khusus terhadap anak itu. Lalu terkait dengan ini Bu, apa ada monitoring atau supervisi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam menyelenggarakan program itu? Untuk monitoring dari dinas terkait untuk saat ini belum ada. Hanya kan ini baru-baru ya, baru ketahuannya juga di kelas 5, masuk kelas 6 ini, dan untuk dinasnya juga belum karena ini belum termasuk sekolah inklusi. Lalu untuk dampak positif dan negatif dari pelaksanaan sekolah inklusi sendiri apa? Untuk dampak positifnya ya kita jadi kalau semua anak ini tidak kemampuannya tidak sama, berbeda. Jadi kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk memasak supaya anak yang berkebutuhan khusus itu juga bisa terlayani dengan baik, bisa mendapatkan haknya. Untuk yang negatifnya mungkin kadang di saat pembelajaran kita harus menyempatkan waktu untuk mengasih pembelajaran terhadap anak yang khusus. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa sih Bu harapan terbesar Ibu untuk sekolah di masa depan yang akan datang itu dengan adanya program pendidikan inklusi? Kalau harapan saya di sekolah yang ada pendidikan inklusi dari pemerintah itu memberikan guru khusus, guru pendamping untuk satu anak dan kebutuhan khususnya apa ya gurunya sesuai. Karena kalau tidak sesuai itu materi yang kita berikan, apa yang kita berikan itu tidak bisa diberikannya dengan baik dan hak anak pun dalam sekolah itu tidak bisa didapatkannya. Terima kasih Bu. Semoga ini bermanfaat. Kami pamit. Semoga
kurikulum. Ya, kurikulum itu kurikulum apa yang digunakan dalam program inklusi di SD Negeri Manyaran 1 saat ini? Kalau sekolah kami ini sekarang masih ada untuk yang reguler itu ada kelas 1, ada menggunakan kurikulum merdeka untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Kemudian masih menggunakan kurikulum 13 adalah kelas 3 dan juga kelas 6 kita. Kemudian karena kita menggunakan kurikulum merdeka, kemudian akhirnya untuk pembelajaran pada anak ternyata setelah di asesmen tahu bahwa anak-anak itu kebutuhan khusus, kita membuat suatu modul ajar yang akomodatif. Jadi kita menggunakan kurikulum yang akomodatif, kita sesuaikan pada poin-poin tertentu itu kita sesuaikan dengan anak-anak itu kebutuhan khusus. Berarti untuk kurikulum tetap kurikulum merdeka sama dan 13. Tapi untuk yang inklusi khusus dimodifikasi. Ya, ada modifikasinya. Misalnya di modul ajarnya itu ada poin-poin khusus yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan anak seperti itu. Atau untuk apa itu namanya? Menjadi jabatan yang Ya, tetap kita cari usaha-nya seperti itu ya. Untuk yang terakhir itu apa harapan ibu sebagai wakil dari kepala sekolah ya, dengan adanya program sekolah inklusi ke depannya? Ya, harapan kami untuk guru-guru itu mendapatkan lebih banyak pelatihan ya. Jadi kita itu bisa terutama ketika keterampilannya, jadi kita akan bertambah keterampilannya bagaimana menangani kalau anak-anak seperti ini kan kita kadang tidak apa ya, pendidikan kita memang tidak khusus sebenarnya, tidak di ranah seperti itu kita guru SD umum, tapi kita harap dengan sering kita diberi pelatihan atau seminar-seminar itu kita jadi tahu cara penanganan anak seperti itu. Dan juga ya harapan kami juga ada guru pendamping khusus seperti itu yang benar-benar dia